ceritakan padaku indahnya keluh kesahmu sebelum angin senja membasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat kali ini, kami kelompok 4 akan memberikan saran, kritik, dan juga pendapat kepada materi kelompok 3 yang berjudulkan Teori Politik, Teori Sistem, serta Sistem Politik di Indonesia. Dan selanjutnya akan rekan-rekan saya jelaskan. Halo, saya Gibril Arselan. Saya Muhammad Nabil Febriansa. Kami dari kelompok 4 ingin memberi saran terhadap kelompok 3, yaitu dengan tema Sistem Politik, Teori Sistem Politik, dan Sistem Politik di Indonesia, yang akan pertama-tama dibaca oleh kawan saya Nabil Febriansa. Terima kasih kepada Gibril. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan saran untuk PPT kelompok 3. Menurut saya, isi materi presentasi kelompok ini sudah cukup lengkap. Tetapi masih ada hal yang belum cukup untuk menyempurnakan PPT itu. Hingga ada beberapa hal yang bisa diperbaiki agar presentasi lebih menarik dan mudah dipahami audiens. Pertama, dari segi penampilan. Desain PPT sebenarnya sudah rapi, tapi masih terlihat pada tulisannya. Akan lebih baik jika beberapa slide dipersingkat dalam bentuk poin sama saja, lalu dijelaskan lebih detail saat presentasi lisan. Hal ini supaya teman-teman tidak merasa bosan saat membaca teks terlalu banyak. Nah, yang kedua, untuk penggunaan gambar dan ilustrasi. Presentasi ini lebih banyak berisi teks, mungkin bisa saja ditambah dengan bagan alur, misalnya bagan input, proses, output dari teori Eston atau tabel perbandingan teori Almond dengan sistem politik Indonesia. Dengan begitu, orang akan lebih mengerti dan mudah menangkap isi materi tersebut. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga, dari sisi keterkaitan antar bagian. Materi tentang teori sistem politik sudah bagus. Begitu juga bagian desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi alangkah baiknya kalau ada jembatan penghubung yang lebih jelas, misalnya menjelaskan bagaimana teori sistem politik tadi bisa dipakai untuk memahami desentralisasi di Indonesia. Yang terakhir, pada bagian kesimpulan. Kesimpulan sudah ada, tapi bisa dibuat lebih ringkas dan tegas. Misalnya, cukup menekankan 3 poin penting. Yang pertama, bahwa sistem politik Indonesia berbasis nilai keindonesiaan dan dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta diwujudkan lewat otonomi daerah untuk memperkuat demokrasi. Selanjutnya, kami akan memberi pendapat untuk materi kelompok 3 yang membahas tentang teori sistem dan sistem politik Indonesia. Jadi, pendapat kami mengenai materi sistem politik Indonesia yang telah dijelaskan adalah materi tersebut sangat informatif dan terstruktur dengan baik. Materi berhasil menggabungkan teori sistem politik universal dengan konteks dan nilai-nilai khas Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hal ini membuatnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis politik, tetapi lebih dalam pada pemahaman makna dan tujuan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan seperti teori David Eston yang melihat politik sebagai sistem input-output dan Gabriel Almond yang mendefinisikan fungsi-fungsi sistem politik, memberikan kerangka yang jelas dan mudah dipahami dalam menjelaskan bagaimana sistem politik bekerja secara dinamis dan berkelanjutan. Lebih dari itu, penekanan pada desentralisasi dan otonomi daerah sebagai langkah demokratis dan pemerataan pembangunan menunjukkan relevansi materi ini terhadap praktik dan tantangan politik di Indonesia saat ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Sifan. Jadi secara keseluruhan materi ini memberikan landasan yang kuat bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika sistem politik Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktiknya, serta penting menjaga nilai-nilai luhur dalam menjalankan politik yang keadilan dan demokratis. Penekanan ini sangat penting untuk membangun sistem politik yang stabil dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Baik, itu saja dari kami. Saya akan membacakan kritik dari kelompok 3, yaitu teori sistem dan sistem politik di Indonesia.
Kelompok ini sudah berusaha menyusun materi dengan cukup lengkap, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, tampilan presentasi masih cenderung hanya membaca, bukan memahami inti pembahasan. Yang kedua, kurangnya penggunaan gambar, bagan, atau ilustrasi membuat materi terlihat monoton dan kurang menarik. Yang ketiga, analisis yang disampaikan masih dangkal karena adanya memaparkan teori tanpa mengaitkan dengan contoh nyata dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Selain itu, kesimpulan yang dibuat terlalu umum sehingga belum menunjukkan inti masalah atau tantangan yang sedang dihadapi. Terakhir, dari segi teknis, penulisan masih ada yang kurang rapi dan tidak konsisten, termasuk penggunaan istilah asing yang sebaiknya diberi terjemah agar lebih mudah dipahami. Baiklah, secara keseluruhannya yaitu materi ini membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara teori, ilustrasi visual, dan contoh nyata agar pesan perjuangan sosial dan realisme dalam konteks politik Indonesia dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan inspiratif. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.